Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebuah yang kita tetap merdeka atau mati. Welcome back to Juniors of 30. Selamat Hari Pahlawan semuanya. Selamat Hari Pahlawan. Meanwhile, Nah, karena sekarang lagi Hari Pahlawan ya, jadi kita ingin masuk ke dalam segmen SS. Sekilas sejarah. Wih. Nah, sekilas sejarah ini kita akan membahas tentang tokoh yang sangat berpengaruh dalam bidang pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara. Setiap 2 Mei diperingati sebagai hari peringatan Hari Pendidikan Nasional ya, setiap tanggal 2 Mei ya. Karena tanggal 2 Mei itu hari kelahirannya Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara dengan nama aslinya itu Suwardi Suryaningrat ya. Di belakang, di depannya ada Raden Mas. berarti dia adalah seorang bangsawan ya? Iya, bangsawan Oh, dari bangsawan. Paku Alaman ya di Yogyakarta sana. Nah, Ki Hajar Dewantara atau Suwardi ini bapaknya seorang pangeran ya, GPH Suryaningrat, dan kakeknya merupakan seorang sultan yaitu Sri Paku Alam yang ketiga. Berarti orangnya berpengaruh sekali ya, Iya, karena berpengaruh kakeknya itu adalah seorang sultan. Ya sultan. Nah, Ya, berarti iya, si Ki Hajar Dewantara ini diperlakukan secara khusus berarti ya? ya, karena politik balas budinya Belanda. Oh, nah si Ki Hajar Dewantara itu pernah sekolah di Stovia ya kalau itu? Ya, Stovia itu kan cikal bakalnya fakultas kedokterannya di UI. Pernah pengen masuk UI nggak? Oh pernah, karena kakak saya juga di UI. Oke, keren kakakmu. Nah kita lanjut di topiknya ya. Ya, Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini kan membuat kurikulum ya. Ya, kurikulum di yang sekarang ini ya, kurikulum Merdeka ini kan terinspirasi dari Pak Ki Bapak Ki Hajar Dewantara. Kurikulum Karena apa tuh? kurikulum Merdeka. Merdeka. Nah, coba bisa dijelasin kurikulum Merdeka nih ya. Di kurikulum Merdeka Bisa ini singkat aja deh. terinspirasi Ya. dari filosofinya Pak Ki Hajar Dewantara, yaitu Among. Ya, kurikulum Merdeka ini kurikulum Merdeka ini kan dicetuskan oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita kan, Ya, Pak Mendikbud Pak Nadiem Makarim. Apa tadi? Kalau nonton. Ya, jadi kurikulum Merdeka ini jadi kayak gimana sih? Nah, kurikulum Merdeka ini kan karena diambil dari filosofinya Pak Ki Hajar Dewantara yang Among ini. Iya. Nah, Among itu apa? Among Us. bukan Among Us, tapi itu Among yang pembelajaran di mana peserta didiknya tuh bebas mau ngelakuin apa. Maksudnya Jadi- tuh kreativitasnya tuh bebas. Gak ada kekerasan, Gak ada larangan. langsung, gak ada kekerasan Gak ada verbal larangan, ya. baik. Nah, jadi kurikulum Among dan kurikulum Merdeka ini, kurikulum Among itu kurikulum bukan? Pembelajaran. Pembelajaran. Jadi Filosofi. pembelajaran Among atau filosofi Among ini berhubungan dengan kurikulum Merdeka yang sekarang ini. Iya, karena kan dibilang kan Pak Nadiem ini terinspirasi. Maksudnya dia tuh kayaknya kurikulum filosofi ini kayak seru deh. Mungkin seperti itu, kayak jadinya dia berikan kurikulum Merdeka kepada ya kita ini. Jadi kurikulum Merdeka mungkin teman-teman udah pada siap. Kira-kira udah pada siap? Sudah, saya siap-siap aja. Kan banyak di TikTok ya yang berkata sebaliknya ya. Gimana tuh? Presentasi sih, presentasi, terus saya juga kerja kelompok. Ya, kerja kelompok ya. Ngeprint mulu kerjaannya tiap hari ya. Capeknya di situ ya. Iya. Ya tapi kita lihat di sisi baiknya aja. Iya. Ya, mungkin Kita- bisa karena dari yang kerja kelompok itu kita jadi lebih pede ya. iya bersosialisasi dengan teman-teman. Mungkin nggak tahu temen ini kebiasaannya suka gigitin kuku, mungkin jadi Ya. tahu.
Ya benar, bersosialisasi itu penting banget ya sebagai Betul. makhluk sosial kita. Presentasi juga bagus untuk public speaking kan. Iya, jiwa kepemimpinan. Nah, dari situ kita ya walaupun bayar print-printan terus nggak apa-apa, kita membuat rezeki kepada tukang fotokopinya. Nah, kita ambil contoh perjuangan deh ya dari Bapak Ki Hajar Dewantara atau waktu itu namanya Suwardi Suryaningrat. Jangan lupa teman-teman nih harus pasti tahu juga. Nah, Suwardi Suryaningrat ini ya suatu hari ya tahun 1913 ya pernah membuat tulisan yang berjudul Als ik een Nederlander was ya di bahasa Belanda. Ya. Artinya. Yang artinya itu seandainya aku seorang Belanda. Oh iya. Jadi itu isinya bertuliskan Mengkritik mengkritik Belanda. mensarkas, menyindir ya Ini orang-orang Belanda yang merayakan hari kemerdekaan Belanda di Indonesia. yang di Indonesia yang dijajah. ya yang secara ironis padahal Belanda sendiri menjajah Indonesia. Tahu, jadi dia merayakan di tanah yang dijajah gitu. Ya, jadi tulisannya itu kan yang nada menyindir ya. Nah, ramai tuh se-Indonesia tuh ya kan. Jadi, wah, Ya, dari berbagai bahasa, dari bahasa Jawa ya kan ke bahasa Sumatera, ya bahasa Melayu. Papua. Bahasa Melayu waktu itu belum ada yang namanya bahasa Indonesia, masih disebutnya bahasa Melayu. Tuh. Ya. Nah, disitulah Ki Hajar Dewantara lalu oleh pemerintah kolonial Belanda diasingkan. Ke mana yuk? Awalnya sih ke Bangka, tapi akhirnya ke Belanda. Belanda. Nah, di Belanda itu Ki Hajar Dewantara itu bukannya nggak ngapa-ngapain, tapi tetap lanjut belajar terus. Dia mencari inspirasi dari ya dunia yang diasingkan itu. Ya, Inggrisnya mau ke Belanda. Mau sih karena bagus ya Karena pemandangannya. diasingkan ya? Bukan, karena ini liburan. Ya banyak. Agak serem ya kalau diasingkan ya. Ya, Jangan banyak asingkan saya. saudara-saudara kita dari Indonesia yang tinggal di Belanda ya. Ya, semoga aja kita Karena mungkin. Belanda tuh pendidikannya bagus gitu. Hmm. Nah dari Belanda ini Pak Ki Hajar Dewantara tuh pulang bukan dengan tangan kosong atau apapun itu, dia membawa suatu pembelajaran. Itu pembelajaran yang benar-benar wah keren banget sih, dia sering baca-baca buku dari yang Menginspirasi Iya, ya, betul. menyemangati, membuat kita pintar ya. Nah, sepulang dari pengasingan di Belanda, Ki Hajar Dewantara akhirnya mendirikan sebuah sekolah ya. sebenarnya tuh setelah dia kembali ke Indonesia dia nggak langsung mendirikan, dia ditahan dulu tuh sama kolonial Belanda. Karena lagi-lagi aksinya itu. Iya, karena mengkritik lagi dia nggak ada takut-takutnya. Ya. Masih bisa gitu loh, dia masih kayak nih Belanda masih belum gitu dia. Jadi dia tetap mengkritik, dipenjarakan lagi. Nah setelah selesai dipenjarakan baru dia membuat taman siswa. Ki Hajar Dewantara ini juga punya itulah teman ya. Tiga Bahkan serangkai. dijulukinya 3 serangkai, yaitu Ki Hajar Dewantara, Dr. Cipto Mangunkusumo dan Edward de Westdekker. Nah, de Westdekker itu kalau teman-teman kalau belum tahu, dia itu merupakan seorang orang Indo. Orang Indo itu apa? Orang Indo itu orang yang keturunan setengah Eropa dan setengah pribumi. Nah, itu disebutnya orang Indo. Bener tau gak sih kak, kamu tuh juga dapet julukan 3 serangkai. Nah, apa tuh? Karena Siapa 3 serangkai itu? 3 serangkai OSIS nih ya. Ada kamu, Oka, Atala, sama Bintang. Ini jangan-jangan kalian juga ingin menjadi seperti 3 serangkai itu kah? Ya, yang di belakang kamera tuh ya. Jadi coba suaranya. Ya, Jadi bisa nih 3 serangkai ya. 3 serangkainya untuk yang baik-baik ya, Ya, bukan untuk benar. yang Untuk 3 serangkai itu berontak bukan. 3 serangkai untuk membangun Gapul menjadi sekolah yang lebih the best. Best ya. Nah, Back to topic. back to the topic. Setelah mendirikan perguruan taman siswa di Yogyakarta ya, pemerintah Belanda langsung menyebut sekolah itu sekolah liar. Kenapa disebut sekolah liar? Karena pada zaman itu sekolah-sekolah itu beda. Sekolah liar waktu itu karena isinya ada anak-anak biasa. Pada dasarnya orang-orang Belanda dan hanya orang-orang pria saja yang boleh sekolah. Kita nih kayak orang-orang pribumi yang nggak ada gelar bangsawan tuh sebenarnya Gak bisa sekolah. nggak bisa sekolah. Kita juga tanpa adanya Pak Ki Hajar Dewantara mungkin nggak ada podcast ini, nggak ada kita di sini yang menjelaskan kepada kalian. Aduh, iya. Karena begitu pentingnya Pak Ki Hajar Dewantara, jasa-jasanya kepada kita. Ya benar. Nah, makanya itu ya. Coba deh Oka bayangin nih, kalau misalnya Oka jadi Pak Ki Hajar Dewantara ngajarin orang yang gak bisa baca, gak bisa tulis, buta huruf gitu loh, sabar atau tidak? Ini Budi.
Ini emak ya. Sabar atau enggak? Iya. Ya pastinya, pasti senang dong ya. Kalau misalnya sebagai okal. Oh, jangan lihat emosi ya, senang ya dong. Orang ini akhirnya bisa belajar. Nah, Karena orang belajar dari awal dulu. Ya memang kalau ada orang yang terlambat, tapi ini pasti masalahnya bisa tuh dibantu. bener-bener semuanya gitu loh. Nggak ada satu orang pun yang bisa baca gitu. Dia kan ngajar nggak sendirian dong, pasti ada. Sebenarnya Belajar jadi dulu kalau aja. misalkan kalau dihajar Dewantara tuh gimana gitu? Oh pastinya senang bekerja keras ya butuhnya. Iya, seneng tapi Perjuangan keras. kalau saya sendiri nih ya jadi Ki Hajar Dewantara. Ya pastinya kalau saya ngebayangin pas seperti perjuangan itu kan, aduh pasti susah banget Iya. karena ini untuk se-Indonesia loh. Iya kan perjuangan dia tidak sia-sia gitu. Ya, Walaupun dia harus sabar. Kalau jadi saya nggak sabaran orangnya. Lihat orang lemot dikit aja aduh. Udah kan? gemes ya. Kenapa sih lemot banget gitu kan? Ya, sabar, kayak sabar. karena kesabaran dia juga ketekunan dia dalam mengajar itu kan pasti aduh butuh kesabaran yang ekstra banget kan. Iya. Dan itu wah perjuangannya benar-benar Oh ya setelah perjuangannya di masa penjajahan Belanda, akhirnya setelah merdeka, Bapak Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pendidikan yang pertama ya. Tahun berapa ya? Kalau nggak salah tahun 1950. Tahun 1999, tanggal 26 April, akhirnya Bapak Ki Hajar Dewantara wafat di Yogyakarta. Di tahun yang sama, beliau diangkat menjadi pahlawan nasional oleh Bapak Soekarno. Ya, jadi kesimpulannya apa yang bisa diambil pelajarannya oleh Bapak Ki Hajar Dewantara menurut Gracia? jangan buat perjuangan dia itu sia-sia gitu loh. Maksudnya kita di sini paling banyak gitu. Kayak males ah ngerjain tugas, mending aku scrolling TikTok gitu. Kan kayak aduh males banget, males belajar. Itu hal yang harus dihindari. Padahal kan kayak juga ada satu lagi nih contoh. Kayak males deh besok sekolah mau bolos aja deh. Ya. Kalau tuh dulu tuh orang kalau misalnya kita tarik waktu lagi nih ya ke zaman sebelum Indonesia merdeka tuh cari sekolah aja tuh susah gitu loh. Apalagi mereka bukan seorang yang bangsawan, orang-orang biasa tuh sangat Bersyukur ya teman-teman. bersyukur. Bersyukur. Kita aduh Kayak kita nih kenakalan remaja kan. jadi kalau misalnya kita ada waktu untuk belajar mengapa tidak gitu loh. Ya boleh main tapi ya harus main juga sih ya. Iya boleh main, boleh, nggak ada yang larang main. Ya harus main tapi jangan lupa belajar. Nah, Ya. Oke. karena dulu juga kurikulum merdeka ini diambil karena Indonesia tuh merdeka, Ya. tapi jiwa-jiwa mereka, mental-mentalnya tuh belum pada merdeka, masih Iya. jiwa-jiwa. Karena mereka tidak selamat dan bahagia. Iya. Nah, selamat bahagia itu apa? Nah, ini ya, biar saya jelasin. Selamat maksudnya selamat bahagia, selamat raganya dan bahagia jiwanya. Karena kalau misalnya selamat doang tapi nggak bahagia tapi nggak selamat. Iya. Jadi orang depresi. Ya. Iya, jadinya itu sangatlah keren sih Pak Ki Hajar Dewantara ini. Ingat teman-teman, jangan lupa selamat dan bahagia. Iya. Selamat raganya dan bahagia jiwanya. Pak Ki Hajar Dewantara ini juga gimana ya? Dia sosok yang sangat amat. Yang gak semua orang pada waktu itu masa penjajahan Belanda tuh punya jiwa seperti dia. Iya, nggak ada gitu. Maksudnya dia udah diasingkan, udah dipenjarakan, masih kepikiran untuk memerdekakan Indonesia ini. Anak bangsawan ya kan, Anak hidup bangsawan. enak tapi dia punya jiwa yang perlawanan gitu ya. Apalagi kita ini nih yang jiwa-jiwa pribumi masalahnya kan. Iya. Tapi males sekolah. Ya, orang Batak, orang Minang ya kan. Tahu. Kita dari berbagai Ya daerah. Kru kita ada juga dari berbagai daerah ya. Ada orang Jawa, ada orang Batak juga, Batak Minang. Ya. Ya pokoknya Kita seluruh harusnya Indonesia bersyukur ada gitu di loh. sekolah kita. Nah, udah kayak dari situ janganlah buat perjuangan Pak Ki Hajar Dewantara ini yang sudah amat berjasa gitu loh. Ya. Terus sia-sia, terbuang sia-sia, masa nanti apalagi kita sebagai generasi penerus bangsa, generasi muda yang akan menjadi masa depan bangsa Indonesia harus lebih banyak lagi belajar, lebih banyak lagi jangan membuang waktu untuk yang sia-sia gitu loh. Boleh bermain Kerja tapi keras ya. iya, tapi boleh bermain tapi Ya main ayo ya. main. Tapi jangan juga lupain belajar karena belajar itu sangatlah dibutuhkan untuk masa depan. Kalau di masa depan tuh gak diterima orang bodoh. Jangan sampai negeri kita ini tertinggalan Iya. sama bangsa-bangsa lain. Ayo, bangsa kita ini bangsa yang besar, ribuan pulau, ya kan? Beratusan juta populasi jiwanya. Oh. Makanya itu dari ratusan juta itu pasti banyak lah yang menjadi orang-orang yang sukses. Karena ya ini Pak Ki Hajar Dewantara yang dari awal dasarnya aja sudah memberikan dasar yang baik kepada pembelajaran di Indonesia. Ya benar. Nah, Ya, karena
libur. Sekian yang kita tutup ya. Ya, jangan lupa belajar. Ya jangan lupa belajar ya. Jadi Kita juga jangan lupa belajar ya. ya benar. Kita juga bakal belajar kok. Pelajaran favorit apa? MTK, IPA, bahasa Inggris. Kalau kamu? Bahasa Inggris dan IPS ya. Woi. Bahasa Inggris ya. Waduh, sangatlah ini Wah. bapak Oka sekali. Iya ya. Ya begitulah saya ya. Nggak suka MTK? Enggak. Ya tapi belajar. 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 Walaupun nggak suka, tapi belajar. Nanti kan di kurikulum merdeka kan kau bisa milih bidang yang diminati dan diperdalam. Karena di kurikulum merdeka ini juga guru-guru lebih efektif gitu loh pelajarannya. Ya semoga ya. Ya, semoga kurikulum merdeka ini memberikan jalan yang terbuka lebar untuk pelajar Terima bisa. kasih guru-guru di SMPN 30 yang telah Iya. mengajar kita dari kelas 7 hingga sekarang. Dan kesabaran Kelas 9. ibu-ibu dan bapak-bapak guru itu sangatlah keren Pak, Bu. Apalagi Bu Neneng, love you Bu. Ya, Bu Listi, ya wali kelas saya. Bu Neneng, Bu Maswa, ya. Pak Bu Listi, Kuku. Pak Kuku. Bu Adil, Ya, siapa ada Pak Nur, Pak Adit, Pak Diman, ya kan, Bu Dian. Katarina. Siapa pun Pokoknya itu. semua guru-guru Ya, pokoknya walaupun terima kasih. terima kasih guru Gapul walaupun dan juga guru seluruh yang di Indonesia. Dan kita nggak lupa dengan teman-teman kita. Iya. Teman-teman kita, terima kasih telah menemani kita dari kelas 7 sampai kelas 9. Selamat hari pahlawan. Selamat dari pahlawan. Dan sekian podcast kita. Nantikan podcast kita di episode selanjutnya. Setiap awal pasti ada akhir. Dan setiap awal selalu ada akhir dan setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Mungkin episode ini akan berakhir kali ini, tetapi kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. And bye bye. dah.